Laga hidup mati akan dilakoni Timnas Indonesia saat melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Garuda harus bisa mengunci poin demi ambisi lolos ke ronde ketiga. Kosin harus mencari skenario terbaik untuk meredam agresivitas Irak. Ditambah skuad singa Mesopotamia juga punya rekor mentereng saat melawan skuad Garuda. Namun Timnas Indonesia punya peluang menang karena akan diperkuat darah keturunan anyar. Bagaimanakah skenario Timnas Indonesia mengalahkan kesombongan Irak? Komposisi skuad Timnas Irak yang jauh lebih unggul. Timnas Indonesia sekali lagi harus bertarung di partai hidup mati saat melawan Irak. Pasukan Merah Putih sejatinya punya nilai skuad yang lebih mahal dibandingkan skuad singa Mesopotamia. Dilansir dari Transfer Market, skuad Garuda bernilai sekitar 11,93 juta euro. Sementara valuasi satu skuad Irak hanya mencapai 10,40 juta euro saja. Namun pasukan Jesus Casas dinilai punya komposisi pemain yang lebih mentereng. Di lini serang, Irak punya Ayman Hussein yang mencetak 6 gol di Piala Asia 2023. Di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, sang striker sudah mengemas 2 gol. Selain itu, penyerangan pasukan Jesus Casas juga digendong oleh Ali Jassim. Wonderkid kelahiran 2004 ini sukses mencuri gelar top skor di perhelatan Piala Asia U23. Kekuatan mengerikan Irak berhasil menghancurkan skuad Garuda di pertemuan pertama. Skuad singa Mesopotamia sukses melumat Timnas Indonesia dengan skor 5-1. Kemenangan telak pasukan Jesus Casas ini bahkan langsung dipuji oleh Sintayong. Mereka bermain baik di pertandingan ini. Dapat saya katakan, kami akan berusaha tampil lebih baik di kandang kami nanti, ujar Sintayong. Demi membuktikan ambisinya, Kosin langsung meminta PSSI mencari lawan tanding. Permintaan pelatih asal Korea Selatan ini sudah direspons oleh Sumarji. Tapi sebelum tanggal 6 sempat kita ada diskusi. Kemungkinan PSSI akan menyiapkan uji coba kalau itu jadi. Mungkin akan digelar pada tanggal 2 Juni. Ujar manajer Timnas Indonesia ini. Laga uji coba ini bakal digunakan Sintayong untuk memperkuat kerjasama tim. PSSI sempat dirumorkan bakal mengundang Timnas Malaysia untuk menjadi lawan tanding. Namun skuad Garuda ternyata bakal melakukan uji coba melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni nanti. Negara peringkat 119 FIFA ini akan menjadi lawan yang cukup tangguh untuk skuad Garuda. Tanzania juga diperkuat oleh beberapa pemain yang mentas di Liga Eropa. Salah satunya ada Mbwana Samatta yang membela klub divisi utama Liga Yunani yakni PAOK Salonika. Skenario Sintayong kalahkan Irak. Sintayong diprediksi bakal menurunkan strategi terbaik untuk meladeni permainan Irak. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai kualitas Irak memang berada di atas skuad Garuda. Namun Sintayong dipastikan bakal mendapatkan amunisi baru untuk laga kedua. Pasalnya skuad Garuda akan segera diperkuat sejumlah pemain keturunan baru. Mulai dari Martin Pais, Calvin Verdong, dan Jens Raven segera mengambil sumpah WNI-nya. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI bilang proses naturalisasi ketiganya akan selesai di bulan Mei. Bersama darah keturunan baru, Kosin bisa membalaskan dendamnya ke Irak. Namun ambisi besar Sintayong langsung diserang oleh rekan senegaranya yakni Jong Song-chong. Ex-pelatih Timnas Putri Korea Selatan ini menyorot proyek naturalisasi skuad Garuda. Jong Song-chong juga menghujat Sintayong karena terlalu fokus mencari darah keturunan. Bersama Timnas Indonesia sekarang, mereka punya lebih banyak keuntungan berkat penambahan pemain ras campuran. Namun ini hanyalah solusi jangka pendek. Pemindahan pemain usia muda serta kompetisi lokal tetap harus menjadi fondasi jangka panjang, tegas Jong Song-chong. Setelah mengkritik tajam Sintayong, Jong Song-chong justru memuji tinggi Park Hang-seo. Ex-pelatih Timnas Vietnam ini dianggap lebih sukses ketimbang Coach Shin. Alasannya karena Park Hang-seo lihai memoles bakat-bakat lokal skuad Naga Biru. Hasilnya kekuatan Timnas Vietnam langsung meroket tinggi meski nggak banyak diperkuat pemain keturunan. Dengan tambahan amunisi baru, Sintayong punya beberapa cara untuk meredam agresivitas Irak. Pasalnya skuad singa Mesopotamia dikenal hobi mendominasi pertandingan. Di Piala Asia 2023, Irak terbukti menguasai pertandingan saat melawan skuad Garuda.
Pasukan Jesus Casas mengurung timnas Indonesia dengan penguasaan bola sebesar 65%. Selain dominan, skuad singa Mesopotamia juga sangat lihai menyerang dari sisi sayap. Dengan formasi 4-2-3-1, para winger Irak sering melakukan tusukan saat membangun serangan. Skuad asuhan Jesus Casas memang diperkuat sejumlah winger mematikan seperti Ali Jassim. Selain itu masih ada pemain lincah lainnya seperti Yosaf Amin dan Ibrahim Bayas. Demi meredam sayap Irak, Sintayong bisa memanfaatkan kehadiran Calvin Verdong. Bek sayap kiri NEC Nijmegen ini punya kecepatan untuk bertarung dengan para winger Irak. Verdong juga masih berpeluang tampil meski namanya tidak masuk di daftar skuad mereka. Erick Thohir menyebut kalau Verdong dijadwalkan akan bersumpah pada minggu ketiga di bulan Mei. Selain itu, skuad Garuda juga berpeluang diperkuat oleh Jens Raven. Kami akan usahakan tampil, mereka harus angkat sumpah dulu. Mudah-mudahan minggu ketiga Mei, kalau sudah angkat sumpah nanti langsung bisa main, kata Erick.